Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tak terima diberhentikan dari tempatnya bekerja, seorang buruh di Kota Tebing Tinggi nekat membacok satu keluarga. Polisi meringkus 2 pelaku pencurian kabel PT Jasa Marga Tol Kuala Namu di Kabupaten Serdang Bedagai. Harga komoditas sayur mayur di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan. Diduga kenaikan karena harga jual pupuk yang juga naik. Diduga tak terima diberhentikan dari tempatnya bekerja, seorang buruh di Kota Tebing Tinggi nekat membacok satu keluarga. Sementara pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya. Pembacokan satu keluarga oleh mantan karyawannya terjadi di Jalan Gelatik Lingkungan 1, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Minggu sore. Pelaku sebelumnya mengancam akan membunuh korban, kemudian pergi dan kembali mendatangi korban dengan membawa parang. Tanpa basa-basi, pelaku langsung membacok dengan membabi buta. Korban yang terkejut langsung menghindar dan terus dikejar hingga mengalami luka di bagian kepala dan tubuh. Mengetahui ada keributan, 2 anak korban langsung keluar kamar. Naasnya, Bambang Almansyah langsung dibacok di bagian lengan, sementara adiknya berhasil melarikan diri. Anak korban yang kini terkena sabetan senjata tajam langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tunggu kau ya, nanti ku bunuh kau gitu. Nah, terus? Itu Pigi dia. Pigi besoknya pas saya lagi siang situ muat-muat barang, datang dia bacoknya langsung saya. Bawa barang dia tiba-tiba gitu. Brutal ya, Pak? Iya brutal ya Pak. Dari keterangan sementara, pelaku menaruh dendam dengan korban karena diberhentikan dari pekerjaannya. Usai melampiaskan dendam, pelaku melarikan diri. Kini kasus ini telah ditangani oleh Polres Tebing Tinggi dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. 2 orang pria pencuri kabel PT Jasa Marga Tol Kuala Namu, Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi. Pelaku sebelumnya buron selama 4 bulan. Polisi dari Satreskrim Polres Serdang Bedagai meringkus 2 orang pria yang nekat mencuri kabel PT Jasa Marga Tol Kuala Namu, tepatnya di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua pelaku adalah Ramdhani dan Hamdani. Polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, tang pemutus kabel, tembaga, dan kabel berwarna hitam sepanjang hampir 15 meter. Penangkapan berawal dari laporan warga pada Juli lalu, namun pelaku sempat melarikan diri. Setelah mengetahui tersangka kembali ke rumahnya pada Sabtu 4 November lalu, polisi langsung melakukan penangkapan di kediaman mereka. Kedua tersangka mengakui tindakan pencurian ini mereka lakukan selama 2 kali. Pegawai daripada jalan tol melakukan patroli, dan ketika mereka melakukan patroli di suatu tempat di pinggir jalan tol itu, mereka ada menemukan bungkusan-bungkusan kabel ini, dan setelah dilihat daripada nomor-nomor serinya, kabel ini yang mereka rasakan kehilangan selama ini. Ya, namun kabel ini yang ditemukan hanya sebagai pembungkus, isinya sudah diambil. Saat ini kedua pelaku berada di tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang pria pengedar narkoba di Desa Bandara dari tangan pelaku. Petugas berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 9,16 gram dan uang tunai hasil dari penjualan narkoba. Hendrik Saputra, 40 tahun, tertunduk malu ketika digiring ke ruangan pemeriksaan. Pelaku ditangkap dalam kasus pengedaran sabu-sabu di Desa Bandar, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai.
Polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 9,16 gram, menyita plastik klip kecil, 2 skop kosong, dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu senilai Rp150.000. Penangkapan berawal dari laporan warga terkait maraknya pengedaran sabu-sabu di tempat mereka. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menyelidiki dan akhirnya menangkap tersangka Hendrik Syaputra 40 tahun di lokasi yang tidak jauh dari kediamannya pada 2 November lalu. Hendrik mengaku mendapat barang bukti dari pria berinisial BN yang hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Proses itu dilaksanakan di bengkel belakang rumah. Kemudian di saat tim sampai ke lokasi memang terlihat jelas bahwasanya ada kegiatan itu. Nah, sehingga tim langsung melakukan penggerebekan, penindakan ke situ, sehingga ada beberapa orang juga memang di tempat itu berhasil melarikan diri. Namun kita fokus dengan ciri-ciri yang sebelumnya kita temukan itu dari masyarakat tadi dan berhasil kita amankan. Kini tersangka masih berada di sel tahanan Sat Narkoba Polres Sedang Bedagai. Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, termasuk di tempat ibadah. Bukan berarti terhindar dari tindak kejahatan. Memanfaatkan suasana sepi karena sedang melaksanakan sholat, seorang pria melakukan pencurian sepeda motor di Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang pria dengan menggunakan pakaian hitam berjalan keliling masjid yang kemudian menuju parkiran sepeda motor di halaman masjid, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Rupanya itu menjadi awal kasus pencurian sepeda motor di masjid tersebut. Karena melihat kondisi sepi saat para jemaah sedang sholat Isya, pelaku pencurian sepeda motor itu memanfaatkannya dengan mencoba membongkar salah satu kunci sepeda motor jamaah. Usai berhasil membongkar kunci, pelaku kemudian membawa dan melarikan salah satu sepeda motor milik jemaah masjid. Pencurian ini terjadi pada 29 Oktober 2023 lalu. Mulanya dari pergerakan di CCTV itu, beliau menduga pelaku ini mondar-mandir sambil mungkin pura-pura menelpon, memegang handphone digenggam untuk melihat situasi mungkin. Dan tidak lama pukul 19.35 kurang lebih kereta saya dibawa kabur oleh terduga pelaku dari halaman parkir menuju ke luar pagar dari halaman parkir Arasyid. Kini korban sudah melaporkan kejadian pencurian ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Beralih ke informasi lain, komunitas penolong korban kecelakaan. Itulah yang dilakukan oleh komunitas bantuan komunikasi Siantar Simalungun atau Bankombara. Atas kepeduliannya menolong banyak orang, komunitas ini mendapat hadiah ambulan dari sebuah rumah sakit swasta. Komunitas Bantuan Komunikasi Siantar Simalungun atau Bankombara menerima bantuan dari Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar berupa ambulans pada Kamis 2 November lalu. Hal ini dilakukan karena dinilai selama ini komunitas Bankomraya telah banyak membantu korban kecelakaan di jalan. Bankombara merupakan komunitas komunikasi yang bekerja sama dengan Polres Simalungun. Bankombara ikut membantu kegiatan lalu lintas dan juga kejadian kecelakaan agar terkomunikasi baik kepada pihak rumah sakit dan korban kecelakaan. Pemberitaan sumbangan armada ambulans dari Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar kepada Bankombara dilakukan di halaman belakang gedung rumah sakit. Pemberian bantuan armada ambulans ini sebagai bentuk kepedulian pihak RS Vita Insani terhadap komunitas bantuan komunikasi Siantar Simalungun yang selama ini memiliki peran sosial termasuk dalam dunia kesehatan masyarakat. Jadi kami dengan ikhlas dari pihak PT Insani Sentra Medika, seluruh rumah sakit Vita Insani, memberi dengan ikhlas juga satu unit ambulans yang sangat masih bagus kondisinya supaya para yang Simalungun ya Pak ya dapat mengoperasikan.
Anggota komunitas berterima kasih dengan adanya bantuan armada ambulans ini. Bantuan ambulans akan digunakan untuk kelancaran kegiatan sosial yang mereka lakukan, khususnya korban kecelakaan di jalan yang sangat membutuhkan ambulans cepat dan tanggap. Kami sowan kepada Dr. Sarmedi, rupanya ada inisiatif dan kami ajukanlah permohonan. Ternyata alhamdulillah baik dari direktur rumah sakit, baik dari PT mengabulkan Bang. Jadi kami sangat nggak bisa terucap dengan sangat berterima kasih. Hanya Tuhanlah yang membalas kebaikan daripada para pemimpin di rumah sakit di Insan ini. Sebelum armada ambulans digunakan, Bankombara melakukan siraman air pangir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan untuk memberikan keselamatan penggunaan armada ambulans. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.